We were talking about like the idea of how cool it is to wear the Spider-Man suit, but in reality it takes 3 people and 5 shoehorns. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 rahasia di balik layar Spider-Man No Way Home, Filming Secrets. This is a huge amount of Epsom salts. I kid you not, like barrels and sacks and tons literally of Epsom salts. Di daftar ini, kita akan melihat fakta yang paling menarik yang bisa kita pelajari tentang pembuatan film Spider-Man epic ini. Jika belum nonton No Way Home, waspadalah ada spoiler alert di depan. Apa fakta di balik layar favoritmu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Zendaya ternyata baik-baik saja dengan jatuh. MJ, I'm so sorry, but I can't see anything with your hand in my... Sorry. Okay, where are we gonna go? Sementara berayun di jaring di atas kota pasti terlihat keren, itu juga bisa sedikit menegangkan untuk berada setinggi itu di udara. Meskipun MJ bukan penggemar berat metode perjalanan khas Spider-Man, Zendaya mendukungnya. Aktris itu sepenuhnya baik-baik saja dengan terikat pada kabel pada ketinggian yang memusingkan pada hari pertama pengambilan gambar ini. We had a scissor lift 55 feet in the air. We had 2, 100-foot cranes above her. Yeah, my first day of shooting was like, okay, we're gonna lift you up on a cherry picker and you're just gonna jump off. And I was like, well, this sounds familiar. Saat dia benar-benar melakukan lompatan, sebuah kamera menangkap setiap ekspresinya. Kami harus memuji keberanian dan kemampuan Zendaya untuk tetap berkarakter saat melakukan penurunan besar ini. Pekerjaan akrobat dan aktingnya benar-benar menjual gagasan bahwa MJ lebih suka terjebak di kereta bawah tanah untuk berkeliling di NYC. What are you doing at work today? Oh, well, I just put a harness on and jumped off this thing. Nomor 9, Spider-Man dan Avengers lainnya benar-benar difilmkan di Georgia. Where am I? We down here in Georgia, baby. Down here in Georgia. Meskipun peristiwa film ketiga Holland Spidey berlangsung di New York, fitur di belakang layar mengungkapkan bahwa mereka difilmkan di Georgia. Berkat efek CGI, bahkan penduduk asli New York tidak dapat membedakannya. Efek visualnya juga dipadukan dengan rangkaian praktis yang mengesankan untuk menghadirkan nuansa mendalam pada adegan yang diambil di Georgia. Tapi Spider-Man jauh dari satu-satunya pahlawan yang syuting filmnya di sana. And to see it grow and evolve each year, it's great. Badass. And it's amazing to have a single home where we can have 3 or 4 productions going on at a time. Kevin Feige juga bilang bahwa set-set di New York City sebenarnya semuanya difilmkan di Georgia. Itu juga berlaku pada film-film Avengers. Bahkan Shang-Chi and Legend of the Ten Rings juga difilmkan di Georgia. Semoga mereka akan berbagi set di Avengers di film nanti-nantinya. From now on, the trajectory of your lives will be like nothing you've ever experienced before. And there's no going back. Nomor 8, superhero landing tidaklah mudah. It's at the Statue of Liberty. I mean, there's no way practically to do that, with the set, with the proper proportion. Salah satu adegan terbaik di No Way Home datang ketika 3 Spider-Man mendarat di mahkota patung Liberty sebelum melawan penjahat super. Ternyata mendapatkan adegan yang sempurna tidak semudah yang terlihat. Tidak hanya Tom Holland harus berhadapan dengan jarak pandang yang terbatas, tapi tiruan patung Liberty dibuat untuk area pendaratan yang cukup sulit. The ground was just so uneven, and in the Spider-Man suit you can't see anything. And I was really trying to land in the most iconic Spider-Man pose. Dan ada tekanan tambahan untuk membuatnya terlihat unik pada versi karakternya. Tapi karena koreografer pertarungan memastikan setiap Spider-Man memiliki gaya gerakan tertentu, Holland dan teman-teman Spider-Man-nya pasti akan menonjol juga. Menyaksikan mereka tetap mendarat membuat kami sangat bersemangat, sehingga kami ingin ikut berperang dengan mereka. Okay, we gotta do this up close. Peter 2 go right, Peter 3 go left. On me! Nomor 7. Willem Dafoe menakutkan beberapa rekan kerja. That's some neat trick. That sense of yours. Norman? Norman's on sabbatical, honey. Jika kita harus menyebutkan penampilan paling menakutkan di No Way Home, Willem Dafoe akan menang telak. Setiap gerak-geriknya dan tawa jahatnya membuat kami merinding. Ternyata bukan hanya kami yang takut dengan penampilannya. Momen paling meresahkan Dafoe datang ketika Goblin terkekeh sambil dipukul oleh Spider-Man. Entah tawa itu direncanakan atau tidak, itu mengguncang kru dan juga Tom Holland sendiri. He's just giving it all he can, and Willem is just doing this incredible reactions with his face and then just stops and gives the Goblin like the laugh, but that like cackle. And everybody on set just stopped. It kind of made your hair stand on end. Whoa, that was so scary.
Momen ini menandai titik yang kami tahu bahwa kami sedang menonton pertunjukan penjahat sekali seumur hidup. Kami senang rekan kerja Dafoe dan juga Spider-Man ini merasakan hal yang sama. In terms of overall kind of scariness, I would go along with Jamie's assessment. It's just true. I mean, I'm sorry, Willem. You're just going to have to deal with it. Nomor 6, kostumnya tidak mudah dipakai. 5 minutes. I'm still on like the talc. Go on, we'll catch up. Oh my god, why are you holding out on me? Sebagian besar penggemar akan melompat pada kesempatan pertama untuk mengenakan kostum superhero yang diproduksi oleh studio. Tapi sebelum kamu pergi ke studio Marvel untuk mendapatkan kostum berikutnya, kamu mungkin ingin mendengar seperti apa sebenarnya kostum itu. Setiap Spider-Man tampaknya memiliki metode rahasia yang berbeda untuk masuk ke setiap kostumnya. Mereka semua menjelaskan bahwa mengenakan setelan lycra yang tampak luar biasa bisa menjadi proses yang sangat rumit dan terkadang bau. No, the way to get your boots on is we have these plastic bags that I put over my feet. Slippery. And then they slide right in. But the only thing is you get mad sweaty feet. Untungnya, aktor seperti Dafoe memberitahu kami bahwa teknologi membuat proses masuk ke kostum jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Now, they scan me and they can design it and then make the costume and then try it on me. It's a huge leap in the technology. Pastikan kamu mengemas banyak bedak sebelum pemasangan ya. Nomor 5, sutradara John Watts membiarkan aktor untuk berimprovisasi. He loves bringing out the humor. He's encouraging us to improvise and to kind of throw in. When he's got the takes that he wants, he'll always say, okay, one more just for you. Ada begitu banyak lelucon fantastis dan momen besar dalam film tim yang epic ini, sehingga kamu pasti membutuhkan beberapa rewatch untuk menangkap semuanya. Tapi tidak semua kalimat ditulis sebelum para aktor mengaturnya sendiri. Di antara gulungan bloopers dan cuplikan eksklusif, kami melihat sekilas seperti apa adegan alternatif itu. What if we were meant to be together in another universe? Sifat dialog dan gerakan yang bebas memungkinkan karakter terasa sangat alami. Watts juga menerima masukan dari semua orang di staff, tidak peduli apa posisi mereka. Mengetahui bahwa setiap orang merasa nyaman bereksperimen dan mencoba hal-hal baru membuat lokasi syuting terasa seperti salah satu tempat paling menyenangkan. And so he's always letting us improv a few takes on different lines and finding the scenes so that we could breathe some humanity and life into those moments. Nomor 4, Willem Dafoe melemparkan dirinya ke dalam action. There's some good old-fashioned fighting. Punching, kicking, to the body stuff. I'm still not admitting that I'm too long in the tooth to do this stuff. Sejak Willem Dafoe mulai syuting film ini ketika dia berusia 60-an, tidak ada yang akan menyalahkannya karena membiarkan pemeran pengganti mengambil alih untuk adegan aksi berat. Tapi dia benar-benar mendorong untuk terlibat dalam aksi berat ini. Sebelum Dafoe tiba, dia menjelaskan bahwa dia ingin melemparkan pukulan dan bom sebanyak mungkin ke Spider-Man. Dia mendorong dirinya sendiri untuk mencocokkan energi muda Tom Holland di setiap pertandingan mereka juga. Komitmen dan fisik Dafoe mengejutkan semua orang di lokasi syuting. He is still in incredible shape. He phoned me up prior to this movie and was like, I just want to let you know, I want to do as much as possible. And he was just a trooper. Dan selama produk akhir yang mengesankan, jelas bahwa dia melakukan pekerjaan rumahnya untuk mendapatkan koreografi dengan sempurna. Ada sesuatu yang menginspirasi melihat Dafoe masih dalam kondisi yang baik. You have Willem and Tom doing a lot of their own stunts and wanting to be part of the physical process. Nomor 3, kejutan 3 Spider-Man hampir terungkap. We're all very secretive with our films, but on this one, it's been challenging because we have people that we are trying to keep secret. Bagaimana kamu menyembunyikan fakta bahwa 3 versi Spider-Man akan muncul dalam satu film? Kamu cukup mengambil satu halaman dari franchise Harry Potter dan mengambil jubah untuk menyembunyikan orang. Memang Marvel tidak memiliki akses ke kain yang bisa membuat kamu nggak terlihat, tapi jubah yang mereka gunakan untuk menyembunyikan aktor seperti Tobey Maguire berhasil. Tapi masih ada panggilan dekat ketika salah satu webhead pergi ke dokter. Rupanya profesional medis mengambil selfie dengan aktor tersebut. We had a situation where one of our actors got hurt and had to go to the doctor. He gets there, and lo and behold, the doctor got a selfie with him. Direktur keamanan mereka tidak memberitahu pasti dengan tepat bagaimana mereka berhasil menjaga agar foto itu tidak keluar. Jadi kita harus berasumsi mereka mengirim Strange untuk menghapus ingatan dokter itu. Can't some people still know? That's not how the spell works, and it's very difficult and dangerous to change it mid-cast. Nomor 2, seluruh perkelahian dapat dilihat sebelum dipakai CGI. Too weak to send me home to die.
No. I just want to kill you myself. No Way Home bisa dibilang menampilkan adegan pertarungan paling mengesankan dalam karir Tom Holland sejauh ini. Jika kamu lapar untuk melihat caranya mereka menjadi sangat bagus, fitur-fitur khusus telah membantumu. Mereka menyertakan banyak cuplikan pertarungan koreografer yang berlatih adegan sebelum CGI dan aktor dibawa masuk. Kami mendapatkan pandangan yang sangat panjang pada pertarungan apartemen yang penuh kekerasan dan juga pertarungan akhir Goblin. Fight in Happy's condo, we were all very excited about because I think our main baseline was just we're going to destroy this condo. Berkat perbandingan sisi ke sisi, kamu dapat melihat seberapa dekat gerakan aktor sejalan dengan actionnya. Sejujurnya kami senang para pemeran pengganti berbakat dan aktor terkenal terlihat identik dalam adegan pertarungan epik mereka. We tried to keep the tradition of what the fights and what the bad guys would normally focus on alive with that element, but also put our spin on it. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Beberapa aktor melihat film ini seperti perpisahan. And this film is about him becoming Spider-Man. It's about him growing up, making his own decisions, and stepping up to the plate as a full-blown Avenger. And it's been really nice to kind of have that dovetail between myself on Spider-Man Homecoming and now who I am and who Peter Parker is in Spider-Man No Way Home. Segera setelah kredit bergulir di film ketiga Tom Holland, penggemar langsung bertanya-tanya kapan mereka akan melihat film berikutnya. Tapi desas-desus dengan cepat berputar bahwa tugas aktor sebagai webhead telah berakhir. Di balik layar wawancara dengan Tom Holland mengatakan kepada kami bahwa dia melihat tamasya ini seolah-olah adalah yang terakhir. Dan juga Zendaya dan Jacob Batalon juga menyinggung penampilan mereka di No Way Home berpotensi sebagai yang terakhir mereka. At the end of the film, when I say goodbye to Zendaya and Jacob, the three of us were in such a raw emotional state because we all knew that we were saying goodbye to our characters as we know them. Selalu ada kemungkinan kita akan melihat mereka semua kembali ke MCU di masa depan. Tapi mengetahui bagaimana cara mereka mendekati film ini mengubah cara kita menonton film ini mulai dari sekarang. Setiap pilihan yang mereka buat di layar berasal dari aktor yang berdedikasi untuk memberikan akhir yang memuaskan bagi karakter mereka. Whether or not this is the end of my Spider-Man journey, if Spider-Man swings off into the sunset now, I'd be happy and content with what I've done. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.